Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebentar ya. Baik, Ibu mulai ya, sudah siap? Siap, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau tanyain dulu nih kabar kalian satu-satu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau baik semua, mari kita lanjut untuk memulai pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas Amanda Naila dipersilakan untuk menyiapkan doanya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa untuk kesehatan masing-masing, berdoa di pagi. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silakan yang disebut namanya untuk mengangkat tangan. Najwa, hadir Bu. Salsa, Hadir, Bu. Nailan, Hadir, Bu. Alaida, hadir Bu. Nisa, hadir Bu. Oke, untuk Salwa tidak masuk ya hari ini ya. Jadi hanya ada 5 orang. Ya Bu. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Tapi Ibu sebelumnya akan memberitahu dulu tujuan dari pembelajaran materi yang akan Ibu sampaikan. Ini untuk tujuannya. Tujuan dari materi teks argumentasi yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur dari teks argumentasi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks argumentasi secara tepat. Selanjutnya, siswa dapat mengevaluasi kekuatan argumentasi berdasarkan fakta, data, dan bukti yang digunakan. Selanjutnya, siswa dapat menulis teks argumentasi berdasarkan isu yang aktual dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang kelima, menyajikan hasil analisis maupun teks argumentasi secara lisan dan tulisan dengan santun dan bertanggung jawab. Ibu harap pada pertemuan kita kali ini bisa untuk mencapai tujuan yang ada. Oke, pada capaian pembelajaran materi teks argumentasi ini, peserta didik mampu untuk memahami, mengelola, menginterpretasi, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi dari berbagai jenis teks secara kritis. Peserta didik mampu menyusun dan menyampaikan argumentasi yang logis berdasarkan fakta, data, dan bukti yang valid dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, peserta didik mampu menghasilkan berbagai teks argumentatif dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, tujuan komunikasi, serta etika kebahasaan. Baik, sebelum memulai ke materi pembelajaran hari ini, yaitu teks argumentasi, Ibu ingin bertanya dulu, pernah nggak kalian membaca artikel
yang berisi pendapat mengenai suatu isu. Pernah nggak? Pernah, Bu. Pastinya pernah ada di sosial media dan berita-berita yang terbaru. Oke, selanjutnya, kira-kira mengapa suatu pendapat harus didukung dengan fakta? Ya, Najwa? Karena agar dipercayai oleh pembaca dan pendapat tersebut menjadi relevan terbukti benar adanya. Betul, agar dipercayai oleh pembaca. Karena pembaca kalau semisal tahu dengan jelas sumber yang ada yang tercantum, itu akan menguatkan si pembaca. Selain itu, apakah semua informasi di internet dapat dijadikan bukti dalam sebuah argumentasi? Boleh? Tidak, Bu. Tidak semua informasi di internet dapat dijadikan bukti dalam sebuah argumentasi. Karena tidak semua sumber memiliki kredibilitas dari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Betul, artinya apa? Artinya setiap kita menerima suatu informasi atau berita, kita harus mengecek lagi data-data yang ada, sesuai atau tidak, seperti itu. Terus selanjutnya, kira-kira mengapa kemampuan berargumentasi ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kira-kira mengapa? Kenapa kemampuan berargumentasi ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira kenapa penting? Ya, boleh Salsa? Kenapa penting? Karena kemampuan berargumentasi penting untuk membantu seseorang menyampaikan pendapat secara logis, jelas, dan didukung oleh fakta. Dengan kemampuan ini, seseorang itu dapat berdiskusi, memecahkan masalah, mengambil keputusan yang tepat, serta meyakinkan orang lain tanpa menimbulkan konflik. Betul. Betul ya semuanya? Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya mari kita menganalisis lagi nih ya dari pengertian teks argumentasi yang ada. Apa sih teks argumentasi? Tadi yang sudah dijawab itu sudah betul semua. Jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan si penulis mengenai suatu isu atau permasalahan yang disertai dengan alasan, fakta, data, dan bukti yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar apa? Agar dapat menerima atau menyetujui pendapat tersebut. Nah, dalam teks argumentasi ini, penulis tidak hanya menyampaikan pendapatnya, tetapi juga memberikan bukti yang logis sehingga pembaca dapat memahami dan mempercayai pendapat yang disampaikan. Jadi, teks argumentasi itu adalah teks yang berisi alasan atau pendapat si penulis mengenai suatu gagasan, satu permasalahan yang sedang dibahas, seperti itu. Nah, tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga harus disertai dengan bukti yang ada. Agar apa? Agar si pembaca ini dapat memahami dan mempercayai apa? Pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jadi, dalam teks argumentasi ini berisi apa aja? Pendapat, terus fakta yang ada, didukung oleh fakta yang ada, dan agar pembaca dapat memahami dan mempercayai dari pendapat si penulis. Seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi teks argumentasi. Teks argumentasi ini untuk apa sih? Yang pertama, tujuannya untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Yang kedua, menjelaskan suatu permasalahan berdasarkan fakta. Jadi nggak mentah-mentah kita membaca berita, tidak ada faktanya, lalu dipercayai. Seperti itu. Terus memberikan alasan yang logis terhadap suatu pendapat. Setelah itu tujuannya untuk mengajak pembaca berpikir kritis terhadap suatu isu.
Jadi seperti yang Ibu bilang sebelumnya, tidak tidak menerima berita tersebut dengan mentah-mentah, tetapi juga berisi fakta dan alasan yang logis. Itu ya. Selanjutnya, fungsinya untuk apa teks argumentasi? Fungsinya yang pertama untuk menyampaikan pendapat secara logis. Logis itu apa sih? Masuk akal. Terus setelah itu memberikan informasi berdasarkan fakta yang ada. Terus membantu pembaca memahami suatu permasalahan. Itu dijabarkan. Setelah itu menjadi media penyampaian kritik, karena kan penulis ini menyampaikan pendapat apa yang disampaikan gitu. Jadi menjadi media menyampaikan kritik maupun solusi terhadap suatu masalah yang ada. Seperti itu ya untuk tujuan dan fungsi dari teks argumentasi. Selanjutnya, kira-kira teks argumentasi ini ciri-cirinya gimana sih? Soalnya kan banyak ya kita mendapatkan berita-berita dan teks-teks yang lain gitu. Tapi gimana cara kita tahu bahwa ini adalah teks argumentasi? Yang pertama, pastinya berisi pendapat atau opini. Opini itu apa? Sudut pandang dari si penulis. Setelah itu, yang kedua, ciri-cirinya pendapat didukung oleh fakta, data, dan bukti yang valid. Karena untuk mendukung pendapat dari si penulis. Setelah itu yang ketiga, bersifat logis dan rasional. Apa tadi logis dan rasional? Masuk akal, apa adanya. Terus yang keempat, menggunakan bahasa yang baku, ya. Setelah itu, yang kelima, ciri-cirinya bertujuan meyakinkan pembaca. Untuk meyakinkan pembaca. Setelah itu, memuat hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Setelah itu, menggunakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya informasi ini sumbernya jelas. Dari sumber-sumber yang jelas. Contohnya apa? Jurnal, artikel, dan lain-lain. Yang dapat bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya jelas. Seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Selanjutnya, dalam menyusun teks argumentasi, tidak langsung hanya menyusun seperti teks pada umumnya, tetapi juga harus ada sesuai dengan struktur yang terdapat ya dalam teks argumentasi. Struktur yang pertama itu tesis, berisi pendapat atau pernyataan awal penulis. Jadi dalam teks argumentasi, paragraf pertama itu adalah tesis. Ya, ini saya coba contohkan ya. Ini adalah tesis. Nah, berisi pendapat atau pernyataan awal si penulis mengenai suatu permasalahan. Contohnya bisa dilihat, penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah perlu diatur agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini adalah pendapat si penulis atau pernyataan awal dari berita tersebut. Selanjutnya, bagian argumentasi. Yang kedua, bagian argumentasi. Nah, pada bagian argumentasi ini berisi fakta, data, contoh maupun hasil penelitian yang didukung oleh pendapat penulis. Mohon maaf, yang mendukung pendapat penulis. Jadi pada argumentasi ini harus dijabarkan juga data-data yang telah ditemukan untuk mendukung pendapat yang ada, pendapat si penulis. Seperti ini contohnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024, sebagian besar peserta didik menggunakan telepon genggam lebih dari 5 jam setiap hari. Kira-kira fakta yang ada di kalimat mana? Oleh Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024. Berarti fakta dan benar adanya. Selanjutnya, penegasan ulang. Oke. Pada penegasan ulang ini berisi penegasan kembali pendapat penulis berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan. Contohnya, oleh karena itu penggunaan telepon genggam di sekolah perlu diatur agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif tanpa menghilangkan manfaat teknologi sebagai media belajar. Jadi menegaskan ulang apa yang penulis keluarkan pendapatnya ya. Selain itu. Jadi seperti itu. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Jadi strukturnya ada 3. Yang pertama paling atas tesis, yang kedua argumentasi, dan bagian terakhir penegasan ulang. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh teks argumentasi yang baik dan benar. Mohon dibaca dan dicermati ya. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, mari kita analisis bersama struktur teks argumentasi yang ada di depan. Dari yang pertama bagian tesis. Penggunaan gawai dalam pembelajaran perlu dimanfaatkan secara bijaksana karena dapat mendukung proses pembelajaran apabila dilakukan sesuai kebutuhan. Ini adalah pendapat si penulis. Selanjutnya argumentasi. Alasannya ya, dan yang didukung oleh fakta yang ada. Saat ini, gawai telah menjadi bagian dari kehidupan peserta didik. Berbagai sumber belajar dapat diakses melalui internet sehingga peserta didik lebih mudah memperoleh informasi. Namun, penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah perlu diatur agar tidak mengganggu proses belajar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024, sebagian besar peserta didik menggunakan telepon genggam lebih dari 5 jam sehari. Nah, penggunaan ini yang berlebihan menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar dan prestasi akademik. Oleh karena itu, penggunaan gawai memerlukan pengawasan dari guru dan orang tua agar tetap digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Ini adalah bagian argumentasi. Coba kenapa ini disebut dengan bagian argumentasi? Gimana letak penulis ini mencantumkan data dan fakta yang ada untuk mendukung argumennya? Ya, boleh, bisa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2020. Betul, si penulis mengambil data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Oke, sudah mengerti ya? Selanjutnya penegasan ulang. Nah, bagian ini adalah menegaskan kembali dari pendapat si penulis. Dengan demikian, itu ya. Oleh karena itu, dengan demikian, penggunaan gawai dalam pembelajaran sebaiknya, nah ini menurut si penulis, sebaiknya tidak dilarang sepenuhnya.
tetapi perlu diatur secara bijaksana agar manfaat teknologi dapat dirasakan tanpa mengurangi kualitas proses pembelajaran peserta didik. Oh, boleh. Jadi seperti itu ya. Pada bagian tesisnya berisi apa, argumentasinya berisi apa, dan penegasan ulangnya itu berisi apa. Sampai sini dapat dimengerti? Ibu. Sampai sini dapat dimengerti? Ibu. Oke. Kalau bisa dimengerti, Ibu mau coba untuk latihan per kelompok. Latihan per kelompok ini adalah untuk menganalisis teks argumentasi yang Ibu berikan. Nah, jadi nanti kalian silakan dianalisis ya, strukturnya bagian tesis yang mana, bagian argumentasinya yang mana, penegasan ulangnya juga yang mana, silakan untuk dianalisis. Selanjutnya ada analisis juga bagian informasinya itu yang mana? Identifikasi pendapatnya itu yang mana? Pendapat penulis. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada beberapa pendapat penulis, alasan dan disertai dengan fakta yang ada. Terus juga kalian mencari fakta dan data dari teks argumentasi yang Ibu berikan. Oke, fakta dan datanya itu bagian mana? Setelah itu identifikasikan juga tujuan teks argumentasi tersebut. Kira-kira apa tujuan penulis menyampaikan artikel tersebut? Jadi silakan diisi dan dianalisis strukturnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa Bu. Nah, pada bagian ini, alhamdulillah sudah datang ya. Pada bagian ini, Ibu akan memberikan atau membagikan per kelompok, ya, tugas per kelompok. Jadi karena tadi teman yang satu tidak masuk, jadi kelompoknya ada yang 3, ada yang 2, tidak apa-apa ya. Oke, kelompoknya Salsabila dengan Nisa, ya, baik. Kelompok kedua Naila dengan Alaida dan dengan Najwa yang baik. Bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan mengenai materi yang ada? Tidak. Baik, Ibu perhatikan ya. Silakan diisi dengan baik dan benar karena nanti setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan analisis yang sudah dianalisis. Jadi mohon jangan asal-asalan. Oke? Karena nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Oke, Ibu kasih waktu 7 menit cukup? Kurang Bu. Baik, 10 menit ya. 15 menit Bu. Ya udah, oke. 15 menit. Dimulai dari sekarang ya, bisa didiskusikan.
silakan didiskusikan dengan baik. Ibu, Ya, nanti presentasinya semuanya atau perwakilan? semuanya boleh, satu kelompoknya kan hasil diskusi. Atau kalau kebanyakan ya ada salah satunya aja perwakilan. Oke, Bu Mas. Ya, Kalau kita berdua, dua-duanya boleh nggak, Bu? boleh karena kalian berdua. Ya, sudah sampai mana? Kelompok ini sudah sampai mana? Tadi media nyampe, Bu. Baik. Sudah? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kelompok 1 sudah? Belum, Bu. Kelompok 2? Belum, dikit lagi, Bu. Baik. Nanti kelompok yang selesai duluan bisa untuk maju rekan-rekannya. Sudah? Kelompok 2 sepertinya sudah. Sudah dulu. Baik, silakan untuk dipresentasikan di depan dan diperkenalkan kelompoknya sebagai ya. Yang perwakilan aja boleh. Sendiri atau berdua boleh. Baik, yang lain silakan untuk diperhatikan sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Naila dari kelompok 2. Ingin membacakan hasil diskusi kelompok saya, itu bersama Aleda sama Razon. Yang pertama itu identifikasi informasi atau topik yang dibahas dalam artikel itu penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua itu permasalahan apa yang diangkat oleh penulis itu kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang ketiga itu apa pendapat penulis? Pendapat penulis ini penggunaan plastik sekali pakai perlu dikurangi karena memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dan yang keempat, tuliskan fakta yang terdapat dalam artikel. Jadi fakta ini terdapat berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dan yang kelima itu data apa yang digunakan penulis untuk memperkuat pendapatnya. Itu datanya itu
Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Jadi, ini juga Ya, boleh ciri-cirinya. ciri-ciri itu yang pertama memuat pendapat penulis itu ya, didukung fakta dan data iya, bertujuan meyakinkan membaca juga iya, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang baku juga iya. Oke, baik. Terima kasih sudah tangan untuk Bapak. Selanjutnya, kelompok satu sudah. Yang lain silahkan dilakukan terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti dari kelompok 1 dan ini teman saya Azra Safadila. Kami akan mempresentasikan tugas hasil Diskusi kelompok kami. Silakan. Yang pertama itu kan tadi apa topiknya yang dibahas dalam artikel. Topiknya itu mengurangi kegunaan plastik sekali pakai perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua itu permasalahan apa yang diangkat oleh penulis. Permasalahannya yaitu penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, pengendalian produksi penggunaan plastik sekali pakai harus mulai dikurangi melalui kebiasaan sederhana seperti tas belanja sehari-hari. Lalu yang kedua, identifikasi fakta. Yang keempat, berdasarkan fakta yang terdapat dalam artikel tertentu, sebagian besar sampah tersebut sulit terurai dan menjadi sungai maupun laut. Lalu ada data yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pendapatnya, itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak relatif AK. Lalu di sini ada identifikasi tersebut dan argumentasi. Membuat pendapat penulis itu ya, terus kalau di buku fakta itu betul, bertujuan meyakinkan membaca itu betul, yang terakhir menggunakan bahasa baku itu betul. Baik, oke, terima kasih. Oke, baik. Dari yang Ibu simak dari presentasi teman-teman semua dari kelompok 2 maupun kelompok 1 sudah benar semua ya. Dan untuk strukturnya, silahkan dijadikan tugas diskusi di rumah. Tentukan struktur dari teks argumentasi yang Ibu berikan tersebut dan coba buat teks argumentasi sesuai dengan struktur yang ada dari berita atau isu yang kalian angkat. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Itu tugas untuk minggu depan ya. Silakan dicatat dan didiskusikan bersama nanti. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu mau bertanya, refleksi sedikit kepada siswa-siswa kelas 12 ini. Kira-kira dari materi yang ada, apa yang kalian dapat? Ayo, informasi apa yang kalian dapat atau ilmu apa yang kalian pahami dari materi teks argumentasi? Ada yang mau coba jawab? Boleh, Najwa Yakub? Dari materi hari ini bisa dipahami kalau teks argumentasi ini harus didukung oleh fakta data dan bukti yang valid agar pembaca ini bisa tahu bahwa ini benar. Betul. Ada lagi? Boleh? Ada lagi? Kalau berani? Oke, jika sudah, Ibu harap pertemuan materi pembelajaran pada hari ini bisa dimengerti oleh siswa-siswi kelas 12 R6F ini ya. Oke,
Secara bersama-sama mari kita simpulkan dari materi yang ada. Oke, kesimpulannya bahwa teks argumentasi ini merupakan teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Nah, teks argumentasi ini juga harus didukung oleh fakta dan data yang ada atau yang valid, betul. Terus, struktur teks argumentasi terdiri atas tesis, argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang. Kaidah pembahasannya meliputi penggunaan kalimat argumentatif, fakta, dan data, konjungsi kualitatif, konjungsi penambahan, kata kerja mental, istilah sesuai topik, dan bahasa baku. Dan yang terakhir, kemampuan menyusun argumentasi sangat penting untuk melatih berpikir kritis, karena kita dalam teks argumentasi kita menyampaikan pendapat secara santun serta mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita memulai dengan berdoa dan kita tutup dengan berdoa. Silakan Ibu akan menunjuk salah satu lagi ya, dan ketua kelas lagi Salsa untuk memimpin doa penutupnya. Baik. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.